Jangan lupa subscribe dulu ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa hadina ila siratil mustaqim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Kita sudah masuk di halaman 43 bagian bawah, jilid 1 ya. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, halaman 43 bagian atas ya. Nah, kita masuk di latihan ketiga. Latihan ini masih ada hubungannya dengan latihan sebelumnya ya. Latihan kedua ya. Latihan ketiga ini, Iqra' al-misal al-ati summa hawwil al-jumal al-atiyah mislahu. Bacalah contoh-contoh berikut ini, al-misal al-ati, summa kemudian hawwil, ubahlah al-jumal al-atiyah, kalimat-kalimat berikut ini mislahu, seperti misal tadi ya, seperti misal. Maka misalnya adalah hadza kitabun. Perhatikan baik-baik. Hadza kitabun. Hadza adalah mubtada dan kitabun adalah khobar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah kata benda yang ada di awal kalimat. Jadi kata benda yang ada di awal kalimat itu namanya mubtada. Maka selalu kita perhatikan ada apa di awal kalimat. Hadza, dia adalah isim, maka dia adalah mubtada karena dia di awal kalimat. Kitabun khobar. Khobar itu pelengkap atau penjelas, keterangan ya, begitu ya. Khobar itu keterangan, penjelas ya, pelengkap dari mubtada. Jumlah ismiyah itu selalu ada mubtada dan khobar. Namanya saja jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh isim. Ismiyah, makanya disebut jumlah atau kalimat ismiyah karena di awalnya adalah isim. Nah, ini mubtada ini ya. Mubtada itu adalah isim yang ada di awal kalimat. Hadza mubtada. Kitabun khobar. Nah, begitu. Hadza kitabun, ini buku. Lengkap dia mubtada dan khobarnya. Ini adalah buku. Kemudian jawabannya yang diminta itu adalah polanya seperti ini. Hadza, ada al-kitabu li Muhammadin. Nah, susunannya menjadi berubah. Hadzal kitabu li Muhammadin. Hadza mubtada, al-kitabu sebagai badal, li Muhammadin khobar. Nah, jadi berubah. Awalnya hadza kitabun berubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Pada kalimat hadza kitabun, kitabun adalah khobar. Hadza kitabun. Kitabun adalah khobar. Hadzanya ini mubtada. Ya. Hadza kitabun, kitabun sebagai khobar. Nah, sedangkan pada kalimat baru yang dibentuk itu adalah hadzal kitabu li Muhammadin. Jadi hadza mubtada,
al-kitabu menjadi badal. Badal dari mubtada, ibaratnya begitu ya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, li Muhammadin ini adalah khobarnya ya. Jadi dia menjadi al-kitabu menjadi badal. Perhatikan penulisannya juga menjadi berubah. Hadzal ditambah alif lam. Hadzal kitabu. Kalau berhenti di hadzal kitabu, maka kalimatnya tidak sempurna. Tidak bisa dimaknai secara sempurna, tidak bisa difahami dengan sempurna. Harus ada khobar setelahnya. Li Muhammadin. Karena hadzal kitabu, buku ini. Ya, artinya buku ini titik-titik. Nah, maka datanglah khobar li Muhammadin, milik Muhammad. Ya. Sedangkan di sini maknanya hadza kitabun, ini adalah buku atau kitab. Ini adalah kitab. Maka di sini hadzal kitabu, kitab ini li Muhammadin, milik Muhammad. Jadi beda arti juga ya. Beda arti, beda kedudukan. Inilah kemarin latihan yang kita baca pada latihan kedua. Pada latihan kedua di bagian ini, di sini kemarin ya, di video ke halaman 43 itu. Hadzal waladu Khalidun. Hadza mubtada, al waladu badal, Khalidun khobar. Hadzal waladu, anak ini Khalidun adalah Khalid. Nah, begitu. Kalau kalimatnya kita potong dari ini saja yang kita baca, maka hadza waladun, alif lamnya dibuang. Hadza waladun, ini anak laki-laki, gitu artinya. Tapi berubah menjadi hadzal waladu, maka artinya anak laki-laki ini adalah Khalid, Khalidun ya. Jadi mubtada hadza, kemudian al-waladu badalnya, dan Khalidun khobarnya, begitu ya. Inilah yang kemarin kita baca banyak di latihan kedua. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat kalimat seperti di atas ya. Kalimat yang lebih panjang, mubtada badal, kemudian ada khobar. Dari pola mubtada khobar. Hadza kitabun, ini buku. Kemudian diperjelas, buku ini milik Muhammad. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kita diminta membuat kalimat seperti di yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita baca di latihan 2. Ya. Baik. Mudah-mudahan sudah bisa difahami penjelasannya. Maka kita baca latihan 1 ini, nanti setiap nomor ada disiapkan khobarnya ya. Nah, ini sebelah kiri, ini adalah khobar yang sudah disiapkan ya. Hadza tabibun. Pertama antum yang diberikan kesempatan untuk menjawab ya. Baik, silakan antum baca. Baik, jawaban benarnya adalah hadza tabibun, ini dokter. Hadza mubtada, tabibun khobar. Diminta diubah kalimatnya karena khobar lain sudah disiapkan. Apa ini sebelah kiri kursor, perhatikan, minal hindi. Maka mubtada khobar ini kita ubah menjadi mubtada badal. Hadzat tabibu, ditambah alif lam di sini, tabibun ditambah alif lam sebagaimana di sini. Ya, hadzat tabibu
dokter ini. Jadi artinya juga berubah. Kalau hadza tabibun, ini dokter, ini adalah dokter. Tetapi ketika ditambah alif lam maka menjadi hadza tabibu. Mubtada sama badal harus ada khobar, maka kita baca khobarnya minal hindi. Hadza, jangan lupa di sini harus ada alif lamnya ya ketika diubah menjadi kalimat baru. Hadza tabibu minal hindi. Dokter ini dari India. Nah, begitu ya. Sudah ada khobar baru di samping ini. Kemudian nomor 2, pola dasarnya hadhihi sayyaratun, mubtada khobar. Kemudian kita ubah, ada penjelasan tambahan, maka ini kita ubah menjadi hadhis sayyaratu, kita tambah alif lam. Hadhis sayyaratu lil mudiri. Maka artinya, baik, antum sambil jawab. Apa artinya? Iya. Mobil ini lil mudiri, milik kepala sekolah, ya. Baik, berikutnya Masya Allah, antum nih harus baca nih. Kita kasih kesempatan 5 detik tuh, ya. Silakan. Iya, jawabannya adalah dzalika waladun. Nah, itu dasarnya, itu anak laki-laki. Kita ubah menjadi, nah, ini ada penjelasannya lagi, ada khobarnya ya. Maka ini kita ubah menjadi dzalikal waladu, ditambah alif lam. Anak laki-laki itu ibnul mudarrisi, adalah putra guru. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Anak laki-laki itu adalah putra guru. Kemudian nomor 3, silakan antum jawab. 1. Iya, 5 detik cukup ya. Baik, silakan. Iya, jawaban benarnya adalah tilka sa'atun, mubtada khobar. Tilka mubtada, sa'atun khobar. Tilka sa'atun. Kemudian kita ubah menjadi tilka sa'atu, jam itu. Nah, gitu ya. Kalau tilka sa'atun, itu jam, itu adalah jam. Tapi kalau tilka sa'atu, jam itu, jadi satu kesatuan dia. Ya, ada berubah menjadi mubtada dan badalnya. Tilka sa'atu, jam itu min Swisra, ya, dari Swiss, begitu ya. Min Swisra, dari Swiss. Kemudian nomor 5, silakan antum baca. Iya, 5 detik cukup. Hadza baitun, hadza mubtada, baitun khobar. Diubah menjadi hadzal baitu, hadza mubtada, al baitu badal. Hadzal baitu, rumah ini. Hadza baitun, ini rumah. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Pengucapannya mirip, tulisannya mirip, padahal ada yang berbeda. Hadza baitun, ini rumah. Hadzal baitu, ditambah alif lam di bait ini. Hadzal baitu dan dhammah, bukan dhamma tanwin. Hadzal baitu, mubtada badal. Rumah ini. Hadzal baitu, rumah ini. Lanjut, lil muhandisi, adalah milik insinyur.
Ya. Hadzal baitu lil muhandisi. Kemudian nomor 6. Silakan. Iya. Jawaban benarnya adalah, kita baca dulu, hadza qalamun, mubtada khobar. Ini bolpen. Ini bolpen atau pena ya. Maka kita ubah menjadi, karena ada khobar disiapkan, hadzal qalamu, mubtada badal. Bolpen ini li Abbasin, adalah milik Abbas. Jadi lamnya ini milik. Bisa juga untuk sebenarnya ya. Bisa milik, bisa untuk maknanya. Karena mirip juga tuh. Maksudnya bisa dimaknai seperti itu dan masuk. Benar maknanya ya. Kemudian berikutnya sab'ah nomor 7. Silakan dibaca. Iya. Zalika rajulun, mubtada khobar. Itu laki-laki. Zalika rajulu, laki-laki itu mubtada sama badal. Butuh khobar dia. Muadzinun. Zalika rajulu muadzinun. Laki-laki itu adalah seorang muadzin. Ya, dia tugasnya adzan. Begitu. Kemudian 8. Silakan dibaca. Iya, pola dasarnya dulu. Hadhihi baydatun, ini adalah telur. Ya, ini adalah telur. Hadhihi mubtada, telur, baydatun khobarnya ini. Kemudian kita ubah menjadi hadhil, ditambah alif lam. Hadhil baydatu, ya, telur ini berubah dia menjadi mubtada sama badal. Hadhil baydatu, ya, baydatu harus dhamma karena dia harus sama dengan mubtada, ya, dhamma sebenarnya, takdirnya begitu. Cuman karena dia mabni maka dia tetap hadhihi, hi-nya kasroh, tapi sebenarnya adalah marfu', ya. Maka al-baydatu ini marfu'. Hadhil baydatu, telur ini butuh khabar. Iya, kabiratun, besar. Khabarnya ini kabiratun, besar. Keterangannya, penjelasnya, ya. Telur ini besar. Kemudian nomor 9, tis'atun, 9, silakan. Iya. Maka jawaban benarnya adalah hadza mindilun. Ini sapu tangan. Hadza mindilun, mubtada khobar. Dalam bahasa Arab, kalimat seperti ini sudah dianggap sebagai kalimat yang sempurna. Tidak harus panjang-panjang. Yang penting ada mubtada dan khobarnya. Hadza mindilun, ini sapu tangan. Kita ubah menjadi hadzal mindilu, sapu tangan ini, ya, khobarnya apa? Wasikhun, kotor. Hadzal mindilu, sapu tangan ini kotor. Kemudian nomor 10, silakan. Iya, hadhihi haqibatun, ini adalah tas, mubtada khobar. Hadhihi mubtada, haqibatun khobar. Ini adalah tas. Nah, ada penjelasannya, ada tas. Nah, kita ubah menjadi hadhil haqibatu, tas ini lil mudarrisi, milik guru. Ya, khobarnya menjadi lil mudarrisi karena ini adalah mubtada.
haqibatun badalnya. Hadhil, harus ada alif lamnya. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Tas ini adalah milik guru. Ya. Taib, kita sudah menyelesaikan latihan 3. Ya, latihan 3. Ya, sebenarnya kita sudah berlatih membacanya sebenarnya ya, di latihan kedua sebelumnya. Ada mubtada, ada badal, dan ada khobarnya ya. Taib, sementara seperti itu materi kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di video selanjutnya, di latihan keempat. Syukran wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dulu ya, Kak.